Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Alhamdulillah Pak. Ya, baik. bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita berkumpul di tempat yang sederhana ini guna untuk melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nah, silahkan dengarkan namanya ya anak-anak. Baik, Pak. Yulfi Wahdaniyah, Hadir, Pak. Muhammad Aswar, Hadir Pak. Syamsuddin. Hadir Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak yang pimpin ya anak-anak. Baik, Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anakku sekalian, kita harus mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Oleh karena itu, Bapak harap dengan kita menyanyi lagu tersebut, kita dapat mengenang jasa para pahlawan kita. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah peserta didik membaca tentang indahnya keragaman negeriku, selanjutnya peserta didik dapat menyebutkan apa saja yang bisa menyatukan perbedaan dalam kehidupan di Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung pendapatnya terkait indahnya keragaman. Adapun tema pada hari ini yaitu tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Ya, selanjutnya silahkan anak-anakku buka bukunya pada halaman 49. Baik, Pak. 49. Silahkan dipahami materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Siap, Pak. Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca bukunya.
Apakah anak-anakku sudah membacanya? Sudah. Ya, siapa yang ingin bertanya tentang materi tersebut? Saya persilahkan. Angkat tangan ya. Oke, Pak. Ya, saya persilahkan kepada Aswar. Mengapa kita harus menghargai keragaman budaya, Pak? Ya, pertanyaan cukup bagus. Bapak akan menjawabnya ya. Mengapa kita harus menghargai keragaman budaya? Karena dengan menghargai keragaman budaya, kita akan menciptakan kerukunan dan tidak ada konflik atau bentrok yang terjadi khususnya di Indonesia. Nah, oleh karena itu, anak-anakku harus menjunjung tinggi saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silahkan kepada anak Syamsuddin. Kenapa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, Pak? Ya, pertanyaan cukup bagus juga. Mengapa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya? Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu negara terluas di dunia, yang mengakibatkan banyak perbedaan budaya di Indonesia yang dipengaruhi oleh nenek moyang kita, sehingga kita sebagai calon penerus harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia atau yang ada di suku, khususnya kita di suku Bugis. Paham anak-anak? Paham. Ya. Apakah masih ada pertanyaan anak-anakku? Ya, kalau tidak ada, izinkan Bapak untuk bertanya kepada anak-anakku sekalian. Karena tadi tidak ada yang membahas tentang keragaman budaya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku semuanya. Apa yang anak-anakku ketahui tentang keberagaman budaya? Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangan. Saya Pak izin menjawab. Ya, silahkan Yurki. Menurut saya keberagaman budaya itu seperti pakaian atau tarian adat, Pak. Ya, ternyata jawabannya kurang tepat ya. Baik, Pak. Apakah ada anak-anak sekalian yang bisa menjawabnya? Ya, kalau tidak ada, izinkan Bapak menjawabnya. Keberagaman budaya adalah keunikan yang dimiliki banyak macam atau suku yang ada di dunia. Paham anak-anak? Paham. Ya. Terkait tadi materi yang ada di buku, kita harus saling menghargai toleransi dan harus menjaga toleransi agar tidak ada perpecah belahan yang ada di Indonesia. Nah, terlebih dahulu Bapak ingin membagi beberapa kelompok karena di sini hanya 3 orang, mungkin ada yang 1 orang dan ada yang 2 orang. Saya sebut namanya yang untuk kelompok pertama itu atas nama Syamsuddin dan Muhammad Aswar. Yang kelompok 2 Zulfi. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ya, silahkan anak-anakku buka bukunya Ayo Berdiskusi. Di situ ada tugas mengamati. Ya, silahkan anak-anakku amati gambar yang ada di buku. Coba anak-anakku bayangkan apabila di Indonesia tidak ada saling menghargai perbedaan, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi konflik, ya betul sekali. Terjadi peperangan atau bentrok-bentrok, baik itu antar suku, agama maupun yang lainnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus menghargai perbedaan, karena perbedaanlah yang bisa menyatukan kita. Ya, setelah tadi ada sedikit pembahasan, selanjutnya anak-anakku silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya terkait jawaban yang ada di buku atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Bapak berikan waktu
beberapa menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya terkait jawaban dari ayo berdiskusi. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Ya, saya silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ada yang mewakili? Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jawaban, tidak sama. Karena suku Baduy dalam memegang tradisi nenek moyang yang cenderung tertutup, sedangkan kesamaan terletak pada suku Baduy luar yang telah mengenal teknologi dan pengetahuan yang sama dengan suku bangsa pada umumnya. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jawaban, tradisi artinya kebiasaan turun-menurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. 2. Alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. 3. Transportasi artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. 4. Alas kaki artinya penutup telapak kaki. 5. Teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya. Nomor 3, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks. Kurang kanekes si suku Baduy. Jawaban, paragraf 1, Banteng merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banteng memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Paragraf 2, masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Paragraf 3, masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Paragraf 4, kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Sudah. Ya, cukup bagus jawabannya dari kelompok 1. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 yaitu soalnya, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jawabannya yaitu tidak sama, karena suku Baduy dalam memegang tradisi nenek moyang yang cenderung tertutup, sedangkan kesamaan terletak pada suku Baduy luar yang telah mengenal teknologi dan pengetahuan yang sama dengan suku bangsa pada umumnya. Nomor 2 yaitu adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jawabannya yaitu yang pertama, tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua, alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga, alat transportasi artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat, alas kaki artinya penutup telapak kaki. Yang kelima, teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, yang ketiga, soal nomor 3 yaitu tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks. Urang Kanekes si suku Baduy. Jawabannya yaitu pada paragraf pertama, Banteng merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banteng memiliki
kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Paragraf kedua yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok yaitu Tangtu dan Penanting. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Paragraf 3 yaitu masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Paragraf 4 kelompok Penanting sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Ya, cukup bagus jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kalian bersama. Ya, terkait tadi hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 2, Bapak dapat menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Apapun suku bangsa kita harus tetap mempelajari dan menghargai perbedaan tersebut. Suku Baduy memang bukan suku kita, akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari suku lain. Selanjutnya, saya berikan penilaian terhadap kelompok 1 maupun kelompok 2. Karena di sini saya perhatikan Bapak yang lebih aktif itu yaitu dari kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya siapa di sini yang bisa memberikan pendapatnya terkait kesan dan kesulitan selama proses pembelajaran? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Saya Pak. Ya, saya persilakan kepada Aswar. Kesan pembelajaran pada hari ini cukup menarik dan memberikan pemahaman betapa pentingnya saling menghargai keberagaman dalam keberagaman. Kesulitan, saya merasa kesulitan dalam proses pembelajaran dikarenakan banyak hal yang sulit dipahami di buku. Tapi untungnya ada Bapak yang selalu memberikan materi yang mudah dipahami dan kami mengerti. Ya, bagus sekali kesan dan kesulitan yang dihadapi oleh Aswar. Mungkin itu sudah mewakili dari teman-temannya sekali semuanya. Bapak menutup pertemuan pada hari ini. Bapak akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Adapun kesimpulannya, keberagaman Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita harus menjaga toleransi. Contohnya suku Baduy yang tidak hanya dipelajari di suku Baduy, tetapi suku-suku lain juga mempelajarinya. Contohnya kita di suku Bugis, kita mempelajari suku Baduy dan kita tidak hanya mempelajari suku Bugis. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas atau PR di rumah, silahkan dikerjakan dibantu oleh orang tuanya ataupun bisa dikerjakan secara kelompok. Adapun pertanyaan pertama, silakan ditulis. Jelaskan bagaimana keragaman budaya bisa terjadi di Indonesia. Sudah? Pertanyaan kedua, apakah dengan keragaman budaya dapat memberikan dampak positif? Pertanyaan ketiga, sebutkan upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga keragaman khususnya di Indonesia. Pertanyaan terakhir, apakah keberagaman budaya berpengaruh terhadap letak geografis? Ya, itulah tugasnya pada hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik dan bisa diskusikan dengan teman kelompoknya ataupun bisa dikerjakan secara individu. Anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya persilahkan kepada ketua kelas memimpin temannya untuk pulang pada hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini,
Marilah kita membaca doa dengan bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama. Silakan kerjakan tugasnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih ya. Ya.